Pada siang hari, di rumah Sandy, terdengar suara telepon yang berdering. Tring, 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 tring. Dan Sandy pun tidak dengan waktu yang lama untuk mengangkat telepon tersebut. Dan Sandy pun berkata, "Halo, siapa ini?" Ternyata itu adalah telepon undangan dari sebuah kompetisi di Texas. Nama kompetisinya adalah kompetisi mencambuk orang tolol. Sandy yang mendapat undangan tersebut sangat gembira dan langsung saja dia berdandan seperti kontestan perlombaan. Yippee! Akhirnya aku diundang juga dalam acara tersebut, ucap Sandy. Dan Sandy pun langsung bergegas untuk pergi ke Texas untuk bisa mengikuti perlombaan tersebut. Dan akhirnya Sandy pun pergi dengan bus Bikini Bottom. Sekarang Sandy sudah pergi dan rumahnya benar-benar sudah kosong. Namun tanpa diduga, terlihat dari atas rumah Sandy di dalam rumput ada sebuah gerakan kecil mirip gerakan kecoa. Dan setelah kita zoom dengan sangat zoom, ternyata itu adalah itu adalah plankton yang jahat. Sekarang akhirnya aku tinggal di sini sendiri di rumah Sandy. Tupai itu sudah kujebak dengan acara kompetisi bohongan. Sekarang aku hanya tinggal perlu mencari buku seni perang miliknya. Plankton pun mencari di sekitar rumah Sandy. Entah itu di bawah meja, entah itu di selokannya Sandy, entah itu di manapun yang berada di rumah Sandy. Dan dia melihat rumah pohon Sandy. Kurasa tupai itu menyembunyikan buku seni perangnya di rumah pohon itu. Baiklah, aku akan masuk. Ketawa Plankton yang jahat. Plankton pun mencari di rumah pohonnya Sandy. Dia mencari ke semua area dan ditemukanlah berangkas milik Sandy. Dan tentu saja Plankton membawa alat untuk membuka berangkas tersebut. Dan singkat cerita, berangkas tersebut terbuka dan Plankton pun menemukan buku seni perang milik Sandy, The Art of War. Yeay, aku temukan. Terima kasih Neptunus. Walaupun aku tak iman denganmu, tapi aku tetap bersyukur. Dan aku akan bawa dan praktekkan apa yang ada dalam isi buku ini. Sekarang kita beralih sains ke Krusty Krab. Di Krusty Krab ada Tuan Krab yang dari tadi memantau sekitarnya, memantau Krusty Krab. Ini aneh sekali. Terlalu tenang. Biasanya si kerdil itu selalu datang untuk mencuri resep rahasiaku. Ada apa ini sebenarnya? Dan akhirnya Tuan Krab pun mengumpulkan pegawai-pegawainya, yaitu Squidward dan SpongeBob. Anak-anak, cepat kemari. Dan Squidward lalu SpongeBob pun menghampiri Tuan Krab. Ada apa kepiting tua? Kata Squidward. Diam kau pantat hitam, kata Tuan Krab kepada Squidward. Sudah, ada apa ini? Sudah, jangan bertengkar, kata SpongeBob. Begini, akan aku tugaskan kau untuk memantau si Plankton. Aku rasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Soalnya ini terlalu tenang, tidak seperti biasanya. Oh begitu, baiklah, akan kami selidiki, kata Squidward. Tumben sekali kau. Biasanya kau selalu mengeluh, kata Tuan Krab. Baiklah, aku serahkan ini kepada kalian berdua. Dan akhirnya Krab pun meninggalkan mereka berdua. Jadi Squidward, apakah kita akan menyelidikinya? Dan Squidward pun menjawab pertanyaan dari SpongeBob. Tentu saja, tapi bukan kau dan aku. Memangnya kau mau kemana, Squidward? Aku mau mengurusi hal yang lebih penting dari ini. Apa itu, Squidward? Aku mau mencukur rambutku. Hahaha. Dan Squidward pun meninggalkan SpongeBob yang sambil berteriak, tapi kau tidak punya rambut. Oh, atau mungkin rambutnya yang lain. Hehe. Lalu dengan siapa aku menyelidiki si Plankton ya? SpongeBob pikir. Oh iya, tentu saja. Siapa lagi kalau bukan orang profesional yang bisa melakukan hal itu? Dan dia menghampiri sahabatnya, yaitu Patrick. Patrick, apakah kau mau? Belum selesai SpongeBob menjelaskan kepada Patrick. Patrick langsung menariknya
ke mobil yang dibawa oleh SpongeBob, yaitu mobil Krabby Patty. SpongeBob, Patrick, apakah kau sudah tahu apa yang kau maksud? Kau maksudkan apa? Ucap Patrick balik. Yaitu soal misi mencari plankton. SpongeBob, aku tidak tahu itu. Lalu kenapa kau tiba-tiba menarikku ke dalam mobil ini? Aku hanya ingin kau mengantarku, aku sedang mau boker. Di rumahku, WC-nya sedang mampet dan aku harus mencari WC umum, SpongeBob. Tapi tenang saja, setelah aku boker, aku akan mengantarmu kemanapun kau mau. Untuk mencari plankton, benar? Oh, terima kasih Patrick, kau memang sahabatku yang sejati. 5 jam pun berlalu. Setelah mereka melewati gurun, hutan, lautan, akhirnya mereka sampai ke tempat yang Patrick inginkan, WC umum. Patrick pun langsung bergegas untuk pergi ke WC umum. Ya ampun SpongeBob, kau mengambil rute yang sangat jauh. Lihatlah, aku sampai bocor. SpongeBob yang menutup hidungnya dan berkata pada Patrick, Patrick, sebaiknya kau bersihkan saja celanamu dulu. Patrick pun membersihkan celananya di dalam WC. Dan setelah Patrick keluar dari dalam WC, Patrick pun kembali naik ke mobil Krabby Patty milik SpongeBob. SpongeBob, terima kasih. Sekarang kita bisa mulai mencari plankton. Oke Patrick, tapi sesaat mereka mau hendak mencari plankton, tiba-tiba mereka mendengar sebuah gosip murahan dari penjaga WC umum tersebut. Kau dengar? Di kota sedang ramai ada plankton. Katanya plankton ya. Nah, sangat baik. Dia membantu semua urusan warga di Bikini Bottom. Luar biasa baik dia. Tentu saja SpongeBob dan Patrick yang mendengar itu pun langsung menghampiri dan bertanya, apa yang kalian maksud, plankton? Iya, plankton. Apa kau tidak tahu rumornya? Plankton, dia itu sangat baik. Dia itu membantu semua orang yang ada di Bikini Bottom. Aku tidak tahu. Ada orang yang sedermawan itu. Maksudmu plankton yang mempunyai bakat? Iya, siapa lagi? Aku pikir dia orang jahat dulu. Ternyata dia itu baik sekali. Ya ampun, aku sampai tidak habis pikir yang kupikirkan dahulu tentang dia. Benar dia menjadi baik? Ya tentu saja. Patrick dan SpongeBob pun saling memandang dan sambil bingung. Kenapa ini? Kenapa dia tiba-tiba baik, Patrick? Aku tahu. Kenapa? Mungkin dia sedang datang bulan. Dan Patrick pun langsung menggebuk wajah Patrick dengan sepatu miliknya. Tidak mungkin Patrick. Itu plankton itu pria bukan wanita. Oh, kau benar juga. Sudahlah Patrick, sebaiknya kita harus pergi ke Tuan Crab untuk melaporkan hal ini. Dan akhirnya mereka pun pergi ke Krusty Krab kembali untuk melaporkan apa yang mereka tahu mengenai plankton ini. Baik, untuk cerita kali ini kita sampai dulu di sini dan kita akan bertemu kembali di part selanjutnya. Jadi tetap awasi channel ini dan bahkan kalau bisa subscribe. Baik, terima kasih.